Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle Pratiwi, NIM 1904010083 dari kelas X4B, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kota Palopo. Di sini saya akan memaparkan video presentasi saya yang dimana bertujuan untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah Aspek Hukum Ekonomi. Materi kita pada hari ini yaitu pengkreditan dan pembiayaan. Apa itu kredit? Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjamkan uang untuk membeli produk dan membayarkannya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dan dikenakan bunga. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, penyediaan uang atau tagihan dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan dan kesepakatan, pinjam-meminjam antara bank dan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian, apa itu pembiayaan? Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau penggandaan barang, aset, jasa tertentu yang mekanismenya umumnya melibatkan tiga pihak. Yang pertama, pihak pemberi pendanaan. Kedua, pihak penyedia barang, aset atau jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang, aset, dan jasa. Lalu, menurut Kasmir 2013, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak yang lain dengan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Apa saja unsur-unsur kredit? Baiklah, adapun unsur-unsur kredit. Yang pertama, kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit atau bank bahwa kredit yang diberikan bank berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu yang di masa akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan 11 penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kemauan dari nasabah dalam membayar kredit yang disalurkan. Yang kedua yaitu kesepakatan. Kesepakatan di samping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah. Selanjutnya yaitu jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu. Yang keempat, resiko. Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu, dan risiko kedua, risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Dan yang terakhir yaitu balas jasa. Balas jasa di sini akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa itu kita kenal dengan nama bunga. Bagi bank, prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, provisi, dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merugikan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan hasil. Apa saja unsur-unsur pembiayaan?
Adapun tujuan kredit atau tujuan pemberian kredit. Yang pertama, mencari keuntungan. Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang dapat diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Tujuan lainnya adalah untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik untuk investasi maupun dana untuk modal kerja atau konsumsi. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan mengembangkan dan memperluas usahanya. Dan yang ketiga yaitu membantu pemerintah. Tujuan kredit lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Semakin banyak kredit berarti semakin banyak pula kucuran dana untuk peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor real. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama yaitu keuntungan bagi pemerintah dalam pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dari bank, membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur, meningkatkan jumlah barang jasa, bahwa sebagian besar yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan, menghemat devisa, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor, dan apabila sudah diproduksi dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada, jelas akan dapat menghemat devisa negara. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan devisa negara apabila kredit yang dibiayai adalah keperluan ekspor. Kemudian, adapun menurut Hasibunan 2008 mengemukakan bahwa terdapat 7 tujuan dari penyaluran kredit, yaitu yang pertama, memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit, memanfaatkan dana produksi dan dana kredit, melaksanakan kegiatan operasional bank, memenuhi permintaan kredit dari masyarakat, memperlancar lalu lintas pembayaran, menambahkan modal kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan adapun menurut Simorangkir tahun 2000, tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. Kedua, meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya. Tujuan pembiayaan. Di sini ada 4. Yang pertama, mencari keuntungan atau profitability, yaitu dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan yang diraih bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola nasabah. Yang kedua, safety atau keamanan, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin, sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Yang ketiga, membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha nasabah untuk memerlukan dana, baik dalam dana investasi maupun dalam bentuk pembiayaan. Dan yang terakhir, membantu pemerintahan, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank, maka semakin banyak peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Selanjutnya, jenis-jenis pembiayaan. Di sini ada 4 jenis-jenis pembiayaan. Yang pertama, jenis pembiayaan yang dilihat dari segi kegunaan. Yang pertama, pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang biasa digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik dan untuk keperluan rehabilitasi. Yang kedua, yaitu pembiayaan modal kerja, adalah pembiayaan yang digunakan untuk keperluan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kedua, jenis yang dilihat dari segi tujuan. Terdiri atas 3. Yang pertama, pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Yang kedua, pembiayaan produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya, yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Dan yang ketiga, yaitu pembiayaan perdagangan. Pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
Jenis selanjutnya yaitu jenis pembiayaan yang dilihat dari segi waktu atau segi jangka waktu. Yang pertama yaitu short term atau pembiayaan jangka pendek, yaitu suatu bentuk pembiayaan yang jangka waktu maksimal atau maksimum 1 tahun. Yang kedua yaitu intermediate term atau pembiayaan jangka waktu menengah, adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun hingga 3 tahun. Selanjutnya yaitu long term atau pembiayaan jangka panjang, yaitu suatu pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Dan yang terakhir yaitu demand loan and call loan, adalah suatu bentuk pembiayaan yang dimana setiap waktu dapat diminta kembali. Dan jenis yang terakhir yaitu jenis pembiayaan yang dilihat dari segi jaminan. Pembiayaan dengan jaminan yaitu pembiayaan yang diberikan oleh suatu jaminan yang kemudian jaminan tersebut dapat berbentuk barang, berwujud maupun tidak berwujud, atau jaminan orang. Pembiayaan tanpa jaminan yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seseorang tanpa jaminan barang atau sesuatu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter sehingga loyalitas atau nama baik dari peminjam selama ini. Selanjutnya yaitu prinsip kredit dan pembiayaan. Kita beralih dulu ke kredit. Di sini ada 5 faktor penilaian pemohon kredit yang perlu diperhatikan oleh nasabah maupun bank. Yang pertama yaitu kepribadian atau watak, atau disebut juga dengan karakter, adalah sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk itu, dalam membaca watak atau sifat debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik itu dalam bentuk bersifat latar belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi. Yang kedua yaitu kemampuan atau kesanggupan, atau disebut juga dengan capacity. Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dihubungkan dalam latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Yang ketiga yaitu modal atau kekayaan, atau disebut dengan kapital, adalah analisis dari sumber mana saja modal yang ada saat ini, termasuk presentasi modal yang akan digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman. Yang keempat yaitu jaminan atau collateral. Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Yang kelima yaitu kondisi atau condition. Condition adalah penilaian kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendak benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. Dan yang terakhir yaitu constraint, artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Kemudian kita berlanjut kepada pembiayaan, di mana pada pembiayaan ada pun 3 prinsip yang diberlakukan, atau disebut dengan prinsip 3R. Yang pertama return atau pengembalian yang dihasilkan oleh calon debitur. Dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan diantisipasi oleh calon kreditur, artinya perolehan tersebut mencakup untuk membayar kembali pembiayaan. Yang kedua yaitu repayment atau kemampuan membayar dari pihak debitur tentu saja juga dipertimbangkan, dan apakah kemampuan bayar tersebut sesuai dengan schedule pembayaran kembali dan kredit yang akan diberikan itu. Dan yang ketiga yaitu risk bearing ability, yaitu kemampuan menanggung risiko. Dalam hal ini perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapat kemampuan debitur untuk menanggung risiko, misalnya dalam hal-hal yang di luar dugaan, antisipasi kedua belah pihak. Syarat kredit. Syarat administrasi pengajuan kredit harus dipenuhi untuk melakukan pengajuan. Setelah berkas lengkap, baru pihak dapat mengajukan proses
pengajuan kredit ke tahap menganalisis kredit. Adapun dua syarat, yaitu syarat khusus dan umum. Untuk umum, syaratnya meliputi mengisi formulir aplikasi, fotokopi identitas diri seperti KTP, SIM atau paspor, fotokopi akta nikah bagi yang sudah menikah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku tabungan beberapa bulan terakhir. Adapun syarat khusus, di samping persyaratan umum, yaitu yang pertama untuk pegawai atau karyawan swasta, meliputi kartu pegawai serta tabungan dan asuransi pensiun atau TASPEN, difotokopi dan asli. Untuk slip gaji dan surat keterangan bekerja dari perusahaan untuk karyawan, SKCPNS, fotokopi dan asli, SKPNS, SK kenaikan pangkat terakhir, fotokopi dan asli, SK kenaikan gaji berkala terakhir, fotokopi dan asli, daftar gaji kolektif, dan surat keterangan perincian penghasilan. Dan untuk wirausaha meliputi fotokopi rekening koran atau giro atau tabungan bank di bank, maupun yang dimana selama 3-6 bulan terakhir. Data keuangan lainnya seperti neraca keuangan, laporan rugi laba, catatan penjualan dan pembelian harian, serta data pembukuan lainnya. Dan selanjutnya untuk aplikasi kredit kendaraan bermotor dan KPR, Anda perlu mempersiapkan uang muka atau down payment atau DP sesuai dengan ketentuan atau DP PKR KPR 10-15%. Dan terakhir untuk pembiayaan sendiri, syarat pembiayaan bisa kita lihat di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu dokumen pribadi dan dokumen aset atau DA. Dokumen pribadi seperti fotokopi KTP, KK atau akta nikah. Dokumen pribadi seperti dokumen domisili yaitu PBB atau sertifikat rumah, surat sewa apabila kontrak rumah. Dokumen pekerjaan atau penghasilan seperti slip gaji, laporan keuangan, atau salinan tabungan. Dan untuk dokumen aset, dokumen kepemilikan jaminan seperti BPKB atau jaminan kendaraan, atau SHM atau jaminan rumah, dan SIUP atau SKU atau jaminan usaha. Kedua, informasi tambahan. Usia calon nasabah antara 21-65 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan. Yang kedua, pernyataan persetujuan pasangan suami atau istri bagi yang sudah menikah. Pernyataan persetujuan dari orang tua sebagai penjamin bagi yang belum menikah dan aset jaminan yang atas nama orang tua. Dan yang terakhir, menentukan tujuan pembiayaan seperti pengembangan usaha atau memenuhi kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, liburan, biaya sekolah, dan lain sebagainya. Dan poin ketiga yaitu kondisi yang masih dapat dipertimbangkan oleh pengajuan pinjaman, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, pajak kendaraan yang tunggak atau mati, kepemilikan aset yang belum atas nama sendiri atau aset masih atas nama orang lain, dan yang ketiga, kepemilikan NPWP atau untuk pinjaman yang lebih dari 50 juta. Apa penyebab kredit dan pembiayaan, dan bagaimana dampak serta penanganannya? Penyebab, dampak, serta penanganan kredit dan pembiayaan. Yang pertama, penyebab. Di sini terdiri atas 2 faktor penyebab, yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal, penyebab yang paling utama dari adanya kondisi seperti ini berasal dari pihak lembaga keuangan atau penyediaan pinjaman itu sendiri. Perlu diketahui bahwa setiap kali ada pihak bank maupun layanan penyedia yang menawarkan kredit untuk debitur, pastinya memiliki risiko yang melekat di dalamnya. Untuk itu, agar bisa menekan dan juga mengurangi dampak risiko dalam kondisi ini, kita bisa melakukan beberapa hal yang wajib, yaitu sebagai berikut. Memperketat tim analisis kredit maupun pembiayaan. Yang kedua, untuk pihak bank atau penyalur kredit atau pembiayaan,
ada baiknya melakukan yang tidak terlalu ekspansif dalam mengejar targetnya. Membuat analisa yang baik terkait riwayat atau histori keuangan nasabah itu sendiri. Menetapkan plafon kredit atau pembiayaan sesuai dengan kebutuhan pihak peminjam. Menghindari jaminan sebagai satu-satunya faktor aman untuk menganalisa. Yang terakhir yaitu merealisasikan pengajuan kredit secara tepat waktu. Adapun faktor kedua yaitu eksternal. Faktor ini adanya karena kondisi kredit atau pembiayaan macet datang dari peminjam atau pihak kreditur itu sendiri. Pihak debitur atau peminjam bisa berbentuk perseorangan maupun perusahaan. Umumnya pihak debitur mengalami kondisi kredit macet atau pembiayaan dikarenakan mereka mengalami kondisi penurunan performa keuangan, adanya bentuk ketidakstabilan dan dari bisnis yang mereka lakukan, atau memang sengaja untuk tidak membayar kredit secara tepat waktu. Selain itu, menurunnya aktivitas ekonomi juga mempengaruhi tingginya suku bunga kredit yang turut mempengaruhi kondisi seperti ini. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan. Di sini ada beberapa dampak. Yang pertama, perkembangan layanan keuangan menurun, di mana kondisi ini tidak hanya dapat mempengaruhi pihak peminjam atau nasabah, namun juga mempengaruhi pihak bank. Adanya kondisi kredit atau pembiayaan yang macet, ini dapat membuat pilihan bagi pihak bank itu sangat kekurangan, khususnya kekurangan dana. Hal ini akan berdampak buruk atas jalannya kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak bank. Untuk itu, setiap lembaga keuangan yang melakukan penawaran dana, baik dana pinjaman, harus melakukan atau tetap menjaga nilai NPL agar selalu rendah jika terus bergerak menjalankan usaha. Yang selanjutnya, ekonomi terancam, yang dimana ekonomi yang dimaksud adalah ekonomi negara. Meningkatnya kredit atau pembiayaan yang macet akan membuat pihak perbankan meningkatkan kekuatan struktur permodalan usahanya. Cara yang dilakukan dapat dari berbagai metode, seperti dengan meningkatkan porsi penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Selanjutnya, debitur dapat mengalami kesulitan pengajuan kredit. Riwayat atau histori dari kredit atau pembiayaan macet atau gagal bayar akan selamanya tercatat dalam sistem yang akan tersebar jika seseorang melakukan BI checking. Hal ini tentu akan membuat pihak peminjam kesulitan untuk mendapatkan dana kreditnya di masa depan. Selain itu pula, saat ini sudah banyak perusahaan besar yang menggunakan BI check-in sebagai syarat perseorangan untuk diterima sebagai pegawai. Dan yang terakhir, cara penanganan. Yang pertama, penjadwalan kembali atau reschedule. Hal yang pertama yang mungkin bisa dilakukan oleh setiap orang yang mengalami kondisi seperti ini adalah dengan mengajukan penjadwalan ulang atau rescheduling. Berbagai hal yang bisa dilakukan atau dijadwalkan ulang adalah jangka waktu pembayaran, jumlah pembayaran bunga atau jumlah pembayaran setoran dana. Dengan melakukan cara ini, maka pihak kreditur akan memperoleh waktu pelunasan yang lebih lama dari sebelumnya, sehingga pihak kreditur tidak akan berusaha melakukan berbagai cara untuk bisa melunasi kreditnya. Yang kedua, penataan kembali, yang dimana dalam langkah ini pihak kreditur tidak hanya bisa mengubah lamanya jangka waktu pembayaran tagihan, tapi mereka juga bisa mengubah syarat dan ketentuan yang mampu meringankan kreditnya. Langkah yang bisa dilakukan adalah mengubah besaran suku bunga agar pihak debitur bisa membayar kewajibannya setiap bulan. Cara lainnya adalah dengan mengubah jangka waktu peminjaman, perubahan, pembayaran, dan juga cara lainnya. Yang terakhir yaitu persyaratan kembali, yang dimana langkah terakhir ini yang mungkin mampu dilakukan untuk membantu pihak kreditur dalam mengatasi kredit atau pembiayaan yang macet. Yang dimana restruktur atau melakukan penataan ulang.
Dalam menggunakan langkah ini, maka pihak kreditur akan melakukan pengurangan suku bunga, memotong denda, dan juga menambahkan waktu angsuran dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Demikian pula penjelasan atau pemaparan saya mengenai materi pengkreditan dan pembiayaan. Jangan lupa untuk teman-teman untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe juga channel dari Hudi Yayan Palopo. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.